Rasanya seperti tertampar berkali-kali. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk lebih mendalami terkait Beyond 1948, menyelami nakba intelektual dan tanggung jawab dunia Islam kepada Palestina. Terngiang terus perkataan dari Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, penjajahan atas wilayah dimulai dari penjajahan atas pikiran. Dalam kuliah umum Beyond 1948, Reclaiming the Palestinian Intellectual Legacy and Confronting the Intellectual Nakba yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada 20 Oktober 2025 silam, hadir dan sebagai narasumber utama Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi yang merupakan seorang penyintas Nakba dan Fellow of the Royal Historical Society di UK. Beliau menceritakan bagaimana ayahnya berjuang agar beliau bisa menempuh studi di luar negeri demi membebaskan negaranya, bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu. Selama lebih dari 3 dekade, Profesor meneliti arsip-arsip Inggris untuk menemukan kebenaran sejarah yang selama ini dikaburkan. Hasil riset panjang itu membawanya pada kesimpulan, penjajahan terhadap Palestina adalah proyek kolonialisme intelektual sebelum menjadi kolonialisme teritorial. Dari dokumen kolonial Inggris, Profesor menemukan bahwa penjajahan pikiran sudah dimulai jauh sebelum tahun 1948, bahkan sejak 1917, ketika Inggris membuka jalan bagi berdirinya proyek kolonial bernama Israel. Inilah yang disebutnya sebagai intelektual Nakba atau bencana intelektual. Melalui narasi dan propaganda, rakyat Palestina digambarkan seolah bukan pemilik sah wilayah mereka sendiri. Zionisme membuat wacana global bahwa Palestina harus menyerahkan negaranya kepada penjajah yang justru telah mengusir dan membunuh mereka. Narasi ini disusun secara akademis dan disebarkan melalui universitas-universitas barat, sementara di dunia muslim, isu Palestina seringkali hanya dibahas secara emosional. Profesor Al-Awaisi menyoroti fenomena perbudakan intelektual ketika dunia muslim menjadi konsumen pasif pengetahuan, produk, dan budaya barat tanpa sikap kritis. Kita membeli, mengadopsi, dan mempercayai narasi mereka tanpa sadar bahwa itu bagian dari kolonialisasi ide. Bahkan yang lebih parah, sebagian besar riset dan diskursus akademik tentang Palestina justru bersumber dari literatur Zionis. Menurut Profesor, masalahnya bukan pada para akademisi, tapi pada institusi pendidikan yang tidak menyediakan alternatif. Dari ribuan universitas di dunia muslim, hampir tidak ada yang memiliki kurikulum khusus tentang Palestina. Ini menjadi bukti nyata bahwa penjajahan intelektual itu terjadi pada kita. Karena kita hanya menjadi pembaca narasi penjajah, bukan penulis sejarah kita sendiri. Dukungan emosional terhadap Palestina memang besar, tetapi tidak cukup tanpa langkah akademik yang konkret. Emosi tanpa aksi hanya melahirkan simpati sesaat, bukan perubahan struktural. Cinta kita pada Palestina masih 100% emosional, padahal emosi tanpa arah intelektual tidak akan menyelamatkan korban genosida, ujar Profesor Al-Awaisi. Sebagai penyintas yang kehilangan 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki akibat genosida, Profesor tentu paham betul bagaimana perihnya menjadi penyintas. Profesor menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah. Indonesia tahu persis bagaimana rasanya kehilangan kedaulatan. Ia yakin Indonesia mampu menjadi pemimpin gerakan intelektual global untuk pembebasan Palestina. Beliau berkata, Indonesia layak dan mampu memimpin kebangkitan intelektual tentang Palestina. Saya siap membantu dengan kurikulum dan langkah praktisnya. Bagi Profesor, perjuangan bukan lagi sekedar solidaritas emosional, tetapi pembangunan kerangka berpikir yang orisinil dan merdeka dari pengaruh Barat. Jika dunia muslim tidak menulis narasinya sendiri, selamanya kita akan membaca sejarah dari kacamata penjajah. Aku merasa seperti tertampar berkali-kali. Profesor menegaskan bahwa Israel bukanlah negara, melainkan proyek kolonialisme Barat yang beroperasi di bawah narasi palsu, tanda kutip, perdamaian. Perjanjian damai hanyalah alat untuk melanggengkan genosida. Pembebasan Palestina tidak cukup dimulai dari medan perang, tetapi dari perpustakaan, ruang kelas, dan pikiran. Penjajahan tidak dimulai pada 1948, melainkan sejak 1917. Dan untuk melawannya, umat muslim harus membangun kembali kekuatan berpikir, menulis, dan menafsirkan sejarahnya sendiri. Kita tidak bisa terus meminjam kerangka berpikir dari penjajah, karena siapa yang menguasai narasi, dia yang menguasai masa depan.
tegas beliau. Bagi teman-teman yang penasaran, bagaimana caranya membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina, bisa membaca buku ini ya. Buku ini merupakan hasil riset beliau selama kurang lebih 30 tahun.